Halo semuanya, bersama saya Dr. Agus Setiawan. Video terakhir mengenai gejala yang dapat menunjukkan kadar gula darah tinggi dan diabetes mendapat minat yang besar dari Anda. Saya menerima banyak pesan yang meminta saya untuk menyiapkan materi serupa tentang penyakit tiroid. Karena semakin banyak orang yang mengeluhkan masalah tiroid pada episode saluran sehat, itu menyenangkan. Kali ini saya akan menyajikan daftar gejala yang dapat mengindikasikan hipotiroidisme. Penyakit ini memengaruhi rata-rata sekitar 5,10% dari populasi umum, namun frekuensi terjadinya meningkat seiring bertambahnya usia. Terlebih lagi banyak kasus penyakit tiroid yang tidak terdiagnosis. Dan satu informasi lagi, hipotiroidisme jauh lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Sebagai permulaan, mari kita bahas secara singkat tentang kelenjar tiroid itu sendiri dan hipotiroidisme organ ini. Nah, tiroid adalah organ kecil yang beratnya hanya sekitar 20,30 gram. Tetapi ukurannya tidak mencerminkan betapa pentingnya ia bagi tubuh kita. Ini adalah organ kecil dengan makna yang besar. Tugas tiroid adalah memproduksi hormon triodotironin disingkat T3 dan tiroksin disingkat T4. Kedua hormon ini mengatur fungsi hampir seluruh tubuh. Mereka bertanggung jawab atas metabolisme yang tepat termasuk pengaturan suhu tubuh. Mereka mengontrol perkembangan sistem saraf, merangsang jantung untuk beraksi dan juga berkontribusi pada mineralisasi tulang. Selain itu, mereka mengatur siklus menstruasi, bertanggung jawab atas ketajaman mental dan memengaruhi kesuburan. Ketika kelenjar tiroid karena suatu alasan mulai mengeluarkan terlalu sedikit hormon, kita biasanya berhadapan dengan hipotiroidisme. Seperti yang saya sebutkan, hormon-hormon ini memengaruhi fungsi seluruh tubuh, jadi ketika mereka kurang hal itu mengakibatkan terjadinya berbagai macam gejala, dan itulah yang akan saya bicarakan sekarang. Salah satu gejala hipotiroidisme yang paling umum adalah kelelahan kronis. Namun ini bukan kelelahan biasa yang kita alami setiap hari misalnya. Setelah kerja fisik yang berat, aktivitas mental yang intens, atau setelah malam tanpa tidur, bagi banyak orang ini merupakan perasaan lelah yang terus-menerus dan benar-benar menghancurkan yang secara signifikan menghambat fungsi sehari-hari. Orang dengan hipotiroidisme sangat sering mengalami kesulitan bangun di pagi hari. Bahkan setelah tidur malam yang nyenyak, sinyal yang menunjukkan rendahnya kadar hormon tiroid dan hipotiroidisme organ ini juga bisa berupa penambahan berat badan yang tidak terduga. Dan ini tidak selalu berhubungan dengan peningkatan asupan makanan serta asupan kalori yang lebih tinggi. Seperti yang saya sebutkan, hormon tiroid mengatur metabolisme. Ketika kadarnya berkurang, metabolisme basal melambat. Sederhananya, tubuh kita dalam kondisi normal kemudian mengeluarkan lebih sedikit energi dari biasanya. Jika kita menyuplai kalori dalam makanan sebanyak yang biasa kita lakukan, maka tubuh kita mungkin tidak akan menggunakannya dan menyimpannya dalam bentuk jaringan lemak. Selain itu, hipotiroidisme dapat dikaitkan dengan retensi cairan di dalam tubuh yang juga menyebabkan penambahan berat badan. Para ilmuwan percaya bahwa bahkan disfungsi tiroid ringan dapat dikaitkan dengan peningkatan berat badan yang signifikan dan meningkatkan risiko kelebihan berat badan serta obesitas. Tentu saja Anda harus sadar bahwa berat badan kita bergantung pada banyak faktor berbeda dan gangguan kelenjar tiroid hanyalah salah satunya. Orang yang bergulat dengan hipotiroidisme juga sangat sering ditemani oleh perasaan dingin. Sebagai contoh, ketika kebanyakan orang berjalan santai dengan kaos berlengan pendek, orang dengan hipotiroidisme merasa perlu mengenakan kaos panjang atau sweater. Intoleransi terhadap dingin ini berasal dari metabolisme yang melambat seperti yang disebutkan tadi. Tubuh manusia membutuhkan hormon tiroid untuk menghasilkan energi yang sangat penting untuk produksi panas. Akibatnya, orang dengan hipotiroidisme sangat sering memiliki suhu tubuh yang lebih rendah. Di antara orang-orang yang menderita hipotiroidisme, kelemahan kram dan nyeri otot juga relatif sering diamati. Ini biasanya memengaruhi otot paha dan lengan. Beberapa orang merasakan misalnya nyeri otot saat menaiki tangga serta saat menyisir rambut. Para peneliti telah menunjukkan bahwa kekurangan tiroksin, yaitu salah satu hormon tiroid, mengganggu fungsi serat otot dan dapat menyebabkan kerusakannya yang menghasilkan kemunculan gejala-gejala yang disebutkan. Pada orang dengan hipotiroidisme, neuropati perifer juga dapat berkembang, yaitu kerusakan pada saraf tepi yang membawa informasi antara otak dan sumsum tulang belakang dengan bagian tubuh lainnya termasuk kaki dan tangan. Neuropati ini biasanya memanifestasikan dirinya dalam bentuk mati rasa dan kesemutan pada anggota badan. Selain itu, pada beberapa individu dapat berkembang sindrom lorong carpal tunnel syndrome. Penyebab gejala-gejala ini kemungkinan adalah pembentukan pembengkakan yang menekan saraf tepi. Dalam banyak kasus hipotiroidisme yang tidak teratur dapat memperburuk kerontokan rambut. Biasanya masalah ini memengaruhi seluruh kulit kepala, dan bukan hanya pada area tertentu. Oleh karena itu terjadi penipisan rambut yang merata sehingga kita tidak selalu menyadari perubahan ini pada tahap awal. Kerontokan rambut biasanya baru terlihat setelah beberapa bulan dari timbulnya penyakit,
Hal ini disebabkan fakta bahwa siklus perkembangan rambut manusia itu panjang dan berlangsung selama beberapa bulan. Karena alasan ini kita sering berhadapan dengan sebuah paradoks. Nah, karena siklus rambut itu panjang, terkadang rambut rontok tepat pada saat kita berhasil mendiagnosis hipotiroidisme dan mulai memasukkan pengobatan. Kemudian secara keliru pengobatan tersebutlah yang disalahkan sebagai penyebab rambut rontok, dan terkadang karena alasan ini beberapa orang menyerah pada terapi yang dalam jangka panjang malah memperburuk kerontokan rambut. Ini adalah informasi yang sangat penting yang patut untuk diingat. Saya juga akan menambahkan bahwa pada orang dengan hipotiroidisme, kerontokan dan penipisan alis juga terjadi. Dalam gejala hipotiroidisme kita juga memasukkan lesi kulit. Pada saat jumlah hormon tiroid yang terbentuk tidak mencukupi, terjadi penurunan sekresi faktor pelembab oleh kelenjar keringat. Akibatnya kulit menjadi kering sensitif dan mulai mengelupas. Selain itu, pada beberapa orang penurunan intensitas berkeringat dapat diamati. Selagi kita membahas topik kulit patut juga disebutkan bahwa pada orang dengan hipotiroidisme, pembengkakan terkadang muncul. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kekurangan hormon tiroid mengganggu filtrasi ginjal. Ketika ginjal menjadi tidak efisien, terjadi penumpukan cairan dalam tubuh yang pada gilirannya menyebabkan pembengkakan. Selain itu, kekurangan hormon tiroid membatasi pembentukan enzim yang memecah molekul yang disebut mukopolisakarida yang terdiri dari protein dan gula. Mukopolisakarida yang disebutkan ketika tidak dipecahkan menumpuk di jaringan di bawah kulit dan bertindak seperti spons yang menyerap cairan yang juga mengarah pada terjadinya pembengkakan. Terlebih lagi pada orang dengan hipotiroidisme, sering terjadi gangguan sirkulasi darah. Secara kiasan darah tidak bergerak dengan kecepatan yang tepat, yang dapat meningkatkan risiko penumpukan cairan di dalam jaringan. Pembengkakan biasanya terlokalisasi di tungkai, paling sering di kaki, namun pada beberapa orang pembengkakan pada wajah dan mata juga bisa muncul. Pada titik ini saya akan segera menambahkan bahwa gejala hipotiroidisme juga dapat berupa lidah yang membesar. Secara profesional kondisi ini disebut makroglosia. Penyebab lidah yang membesar secara tidak normal adalah akumulasi berlebihan mukopolisakarida yang baru saja saya sebutkan dalam konteks pembengkakan pada anggota badan dan wajah. Di antara gejala-gejala hipotiroidisme, suara serak juga harus disebutkan. Namun perlu ditekankan bahwa perubahan pada suara terjadi secara bertahap dan perlahan, yang berarti hal tersebut biasanya baru terdeteksi pada stadium lanjut dari penyakit. Suara serak yang muncul diakibatkan karena ketika ada kekurangan hormon tiroid, cairan menumpuk di pita suara. Selain itu, sering berjalannya penyakit ini, kelenjar tiroid akan membesar yang dapat menyebabkan kompresi dan bahkan kelumpuhan saraf laring dan sebagai konsekuensinya memunculkan suara serak. Sebelum saya menyebutkan gejala-gejala selanjutnya yang menunjukkan kemungkinan hipotiroidisme secara standar, ada 20 detik jeda untuk sebuah undangan. Seperti yang sebagian dari Anda sudah ketahui, pada bulan Juli saya mulai menulis jurnal kesehatan pagi, yaitu buletin email singkat, namun praktis tentang topik-topik terpenting terkait kesehatan menurut pandangan saya. Saya menulis dan mengirim jurnal dari hari Senin hingga Jumat pada pukul 6 pagi. Jadi ini adalah cara yang baik untuk memulai hari dengan informasi berharga tentang metode alami untuk meningkatkan kesehatan. Seperti yang saya sebutkan, setiap jurnal itu singkat dan padat sehingga menjadi bacaan yang cepat dan ringan untuk menemani kopi atau teh pagi. Untuk mendaftar ke jurnal ini, kunjungi www.sehatitumenyenangkan.id/jurnal. Kotak pendaftaran ada tepat di bawah panah hijau. Jika Anda tidak melihatnya, browser memblokir bidang tersebut. Dalam kasus itu cukup masuk ke situs web dari browser lain untuk mendaftar. Saya dengan hangat mengundang Anda dan sekarang saya kembali ke topik. Beberapa saat yang lalu saya mengatakan bahwa pada hipotiroidisme pembesaran kelenjar tiroid diamati, yaitu munculnya apa yang disebut gondok. Kondisi ini juga terjadi pada kasus hipertiroidisme. Hal ini ditandai dengan munculnya pembengkakan di bagian depan leher yang terletak tepat di bawah jakun. Orang dengan tiroid yang membesar mungkin merasakan tekanan di area tenggorokan dan mungkin juga mengalami kesulitan menelan. Di balik pembentukan gondok terdapat mekanisme yang sederhana, saya akan menjelaskannya secara singkat. Nah, agar kelenjar tiroid memproduksi hormon yang saya bicarakan di video hari ini, ia harus dirangsang untuk bertindak. Ia didorong oleh hormon lain yang disebut tirotropin, disingkat TSH, yang disekresikan oleh kelenjar pituitari. Pada saat sel-sel tiroid dirangsang untuk memproduksi hormon yang tepat, tetapi karena kondisi penyakit hormon tersebut tidak terbentuk, maka kelenjar tiroid akan dirangsang lebih kuat lagi. Sayangnya, ia tidak mampu memenuhi ekspektasi dan menyelamatkan diri dengan cara memperbanyak lebih banyak sel tiroid yang sayangnya juga tidak mampu memproduksi hormon, dan
Penyebaran sel inilah yang bermanifestasi dalam bentuk pertumbuhan tiroid atau gondok. Kondisi pengetahuan medis saat ini juga menunjukkan bahwa perubahan fungsi tiroid memengaruhi indera perasa dan penciuman. Dalam salah satu studi lama yang dilakukan pada sekelompok kecil orang, para peneliti memperhatikan bahwa 39% orang mengalami gangguan indera perasa dan 17% mengalami gangguan penciuman. Namun patut ditekankan bahwa dimulainya pengobatan hipotiroidisme dapat memulihkan persepsi rasa dan bau yang tepat. Para ilmuwan telah berulang kali membuktikan bahwa hipotiroidisme dapat memengaruhi berbagai fungsi kognitif. Pada orang yang menderita penyakit ini, gangguan memori dan penurunan konsentrasi biasanya terlihat. Perilaku seperti saya lupa di mana saya meninggalkan kunci mobil, atau saya tidak ingat untuk apa saya pergi ke ruangan lain adalah karakteristik dari gangguan fungsi tiroid. Gejala-gejala ini dalam bahasa sehari-hari disebut kabut otak atau pengaburan mental. Penelitian yang dilakukan telah menunjukkan bahwa pasien dengan hipotiroidisme pada organ yang disebutkan tadi memiliki karakteristik volume hipokampus yang berkurang, yaitu area otak yang bertanggung jawab antara lain untuk memori. Selain itu, penurunan aliran darah diamati melalui wilayah otak yang terlibat tidak hanya dalam memori, tetapi juga dalam pemrosesan visual spasial dan kecepatan motorik. Semua perubahan ini sebagian besar dapat dibalikkan setelah pengenalan pengobatan yang tepat. Salah satu gejala yang dilaporkan oleh orang dengan hipotiroidisme juga adalah sembelit. Hal ini disebabkan oleh motilitas saluran pencernaan yang melambat termasuk usus. Sangat sedikit orang yang menyadari bahwa wanita dengan hipotiroidisme sering mengalami gangguan menstruasi. Ketika kadar hormon tiroid turun, hal itu memicu konsekuensi lebih lanjut yang mengakibatkan penurunan produksi hormon yang sangat terlibat dalam siklus menstruasi dan memastikan berfungsinya ovarium secara tepat. Yang saya maksud di sini adalah hormon perangsang follicle, disingkat FSH, dan hormon luteinizing atau LH. Selain itu, penghambatan ovulasi dapat terjadi yang menyebabkan menstruasi yang berat. Pada wanita, tingkat hormon tiroid yang rendah juga dikaitkan dengan kekeringan pada vagina yang dapat menjadi penyebab ketidaknyamanan selama hubungan seksual. Ya, diketahui bahwa hormon tiroid berdampak langsung pada fungsi jantung dan pembuluh darah kita, sehingga dapat diasumsikan bahwa jika hormon tersebut berkurang, maka sistem peredaran darah kita tidak akan berfungsi dengan baik. Dan ini benar-benar terjadi dalam kenyataannya. Pada orang dengan hipotiroidisme, denyut jantung yang melambat dan detak jantung yang rendah dapat diamati. Diasumsikan bahwa pada seseorang dengan hipotiroidisme, detak jantungnya biasanya 10,20 detak per menit lebih lambat dibandingkan dengan orang sehat. Dalam perjalanan penyakit ini, penyempitan pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah diastolik juga bisa terjadi. Akibatnya hipotiroidisme yang tidak diobati dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung. Gejala yang sekaligus merupakan efek dari hipotiroidisme adalah disfungsi ereksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dicatat bahwa sebanyak sekitar 60% pria yang menderita penyakit ini mengalami masalah ereksi. Selain itu, pria yang bergulat dengan hipotiroidisme diyakini memiliki peningkatan risiko ejakulasi tertunda. Tanpa masuk ke rincian, saya akan menambahkan bahwa efek ini dihasilkan dari penurunan kadar hormon seks yang beredar. Seperti yang Anda lihat, hipotiroidisme dapat bermanifestasi dengan berbagai cara. Seperti biasa, beberapa gejala kurang spesifik dan dapat dikaitkan dengan penyakit lain. Namun jika Anda menyadari beberapa gejala ini pada diri Anda, misalnya kelelahan kronis, rasa dingin yang terus-menerus, dan rambut rontok, maka ada baiknya Anda benar-benar memperhatikan topik ini. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hipotiroidisme. Di antaranya pertama-tama kekurangan yodium harus disebutkan. Sayangnya, makanan yang paling sering kita konsumsi sangat miskin akan komponen ini. Sebagian besar yodium ditemukan dalam makanan laut, ikan, dan rumput laut. Ini adalah produk-produk yang tidak mendominasi meja makan kita. Kita tentu saja memiliki garam beriodium, namun hal itu tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Saya tahu bahwa beberapa orang menggunakan yodium dalam dosis mega, namun perlu disadari bahwa dari kelebihan komponen ini, hipotiroidisme juga dapat berkembang, di mana saya akan merekam video terpisah tentang hal ini. Sebagai pengumuman, saya akan menambahkan bahwa penggunaan dosis mega yodium yang dipromosikan oleh Dr. David Brownstein didasarkan pada interpretasi yang keliru dan salah tentang penelitian asupan yodium oleh orang Jepang. Dalam buku Dr. Brownstein, tertulis bahwa orang Jepang mengonsumsi sekitar 13-8 mg setiap hari, yang berarti hampir 100 kali lebih banyak dari asupan harian yang disarankan. Saat menulis ini, penulis mengutip sebuah makalah dari tahun 1968. Saya telah memeriksanya. Kesimpulan saya adalah penulis telah membuat interpretasi yang salah dari penelitian yang menjadi dasarnya. Saya telah menulis tentang hal ini di jurnal kesehatan pagi saya, tetapi saya juga akan merekam video terpisah
Selain kekurangan yodium, penyebab paling umum dari hipotiroidisme adalah penyakit Hashimoto yang merupakan penyakit autoimun pada kelenjar tiroid. Ini adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh kita akibat aktivitas yang tidak normal menghancurkan kelenjar tiroid. Hipotiroidisme sayangnya juga dapat diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan tertentu. Yang saya maksud di sini terutama adalah obat-obatan seperti amiodaron, thalidomide, fenobarbital, phenytoin, carbamazepine, atau MIP, lithium. Penyebab munculnya gejala hipotiroidisme juga bisa berupa terapi radiasi ke daerah kepala dan leher, pengobatan dengan yodium radioaktif, serta operasi pengangkatan kelenjar tiroid. Misalnya pada kasus kanker. Untuk mendiagnosis hipotiroidisme, pertama-tama tes kadar hormon TSH harus dilakukan. Jika konsentrasinya meningkat, maka kadar tiroksin bebas yang ditulis sebagai FT4 juga harus diperiksa. Dengan tingkat TSH yang tinggi, konsentrasi FT4 yang rendah sangat mungkin mengindikasikan hipotiroidisme. Hipotiroidisme adalah penyakit yang menurut saya masih belum terlalu sering didiagnosis. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa gejala yang menyertainya yang saya bicarakan dalam video hari ini sering diremehkan. Akibatnya sangat sedikit orang yang melapor ke dokter atau langsung menjalani tes. Saya juga tahu bahwa banyak orang tidak memiliki pengetahuan bahwa gejala semacam ini dapat menunjukkan hipotiroidisme. Dan oleh karena itu, mereka tidak mengambil tindakan apapun. Saya berharap video ini setidaknya mengubahnya sedikit dan Anda akan mengamati tubuh Anda dengan lebih saksama dan bertindak tepat waktu. Dari saya untuk hari ini itu saja. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di episode berikutnya.